Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa, selamat bertemu bersama saya Pendeta Ipin Alang, dan saya senang sekali bisa memberikan sedikit firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya ingin membawa kita merenungkan satu tema yang sederhana, yaitu bagaimana bersikap di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti. Bagaimana kita bersikap dalam iman kita, dalam kepercayaan kita di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti. Saya ingin membaca satu bagian dari firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, beberapa minggu yang lalu saya berbicara dengan seorang bapak yang punya pekerjaan sebagai konsultan pajak. Dia menceritakan kondisi pekerjaan dia, bahwa dikatakan bahwa lebih dari 50% pekerjaannya itu merosot. Dan tentu kita tahu juga pasti penghasilan juga merosot. Dan dia katakan dia hampir-hampir tidak bisa bayar tunjangan atau gaji daripada karyawannya. Dan itu cukup membuat dia pusing dan sebagainya. Bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan dia tidak bisa komunikasi lancar di masa-masa pandemi ini karena sangat sangat sulit dan sebagainya. Sehingga dia bilang, aku nggak tahu seperti apa kondisi pekerjaanku beberapa waktu yang akan datang. Apakah berkembang atau justru makin merosot lagi. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang tua atau bapak ini, saya rasa banyak orang yang mengalaminya di masa sekarang. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka, bahkan yang tutup sekalipun, dan mereka juga banyak mem-PHK karyawan-karyawan mereka, karena mereka nggak sanggup lagi untuk memutar daripada pekerjaan itu sehingga tetap punya penghasilan yang bagus. Dan ini kondisi yang sulit, sehingga secara global, tidak hanya negara kita, bahkan seluruh negara di dunia ini bicara tentang krisis-krisis yang terjadi, baik soal ekonomi, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Dan ini seperti multi krisis dialami oleh seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menatah iman percaya kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Bagaimana kita bisa menatah kepercayaan kita atau iman kita dalam menghadapi ketidakpastian? Seorang penulis pernah berkata bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Satu-satunya yang pasti menurut dia adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi bayangkan bahwa kita sedang menghadapi satu zaman yang penuh ketidakpastian. Saudara-saudara, sehingga ini banyak membuat orang menjadi khawatir, takut, kemudian putus asa dan sebagainya. Belum lagi masalah COVID-19 yang mengancam kita kapan saja, di mana saja. Saudara-saudara, pertanyaannya tadi adalah, bagaimana kita bisa menata iman kita, kepercayaan kita di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti seperti ini? Nah, saudara, tadi kita baca perkataan Yesus kepada Thomas. Yesus berkata bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Saudara, ini satu kalimat yang pendek dari Tuhan Yesus yang bisa kita bagi dalam dua penggalan. Penggalan pertama itu adalah penggalan untuk Thomas. Penggalan kalimat yang kedua itu adalah penggalan kalimat untuk orang-orang yang percaya yang akan datang. Nah, ini jelas sekali. Yang pertama kita mau lihat bahwa untuk Thomas, ayat 29 bagian A berkata begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini penggalan kalimat yang pertama yang diperuntukkan khusus untuk Thomas pada waktu itu. Pada waktu
perjumpaan dengan Yesus. Nah, umumnya kalau orang khotbah tentang Thomas, selalu yang menjadi tanda kutip adalah Thomas ada seorang yang ragu-ragu terhadap kebangkitan Kristus. Sebenarnya kalau kita belajar di dalam bahasa aslinya, persoalan Thomas yang sebenarnya bukan ragu-ragu, tetapi persoalan Thomas yang sesungguhnya adalah dia betul-betul nggak percaya Yesuslah bangkit. Ya, yang lain sudah ketemu Yesus, yang lain sudah melihat Yesus menunjukkan diri berkali-kali. Thomas tidak hadir di dalam kelompok murid itu. Sehingga waktu murid-murid yang lain cerita kepada Thomas, Thomas bilang, aku nggak percaya. Jadi di dalam bahasa aslinya, percaya itu pistos. Tapi yang dipakai untuk Thomas itu adalah apistos, artinya tidak percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, karena engkau, Thomas, gitu ya, telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka itu artinya apa? Itu artinya bahwa sikap percayanya Thomas itu adalah sikap percaya karena melihat. Ya, ini model kepercayaan Thomas ya. Thomas seseorang yang sangat hati-hati dalam mempercayai sesuatu. Dia baru mempercayai sesuatu kalau dia melihat bukti. Kalau tidak ada bukti, maka dia tidak percaya. Ini model percaya Thomas. Ya. Nah, saudara-saudara, orang yang memiliki model percaya kayak Thomas, itu susah sekali percaya Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam kondisi normal, hidup yang baik, hidup yang damai-damai, hidup yang sukses gitu ya. Ya biasa saja mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang model Thomas ini, kalau dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kondisi yang menderita, mereka susah sekali percaya kepada Tuhan. Walaupun kita berkali-kali bicara kepada mereka, ya tetap mereka nggak bisa berserah kepada Tuhan. Mereka tetap sulit beriman, sulit percaya, sulit berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tipenya adalah tipe orang yang lihat bukti baru percaya. Ini model percayanya Thomas, saudara-saudara. Nah, saya nggak tahu ya, dalam kondisi yang sulit, yang menderita, yang susah, itu seolah-olah kemuliaan Kristus itu tersembunyi bagi kita. Kemuliaan Kristus itu sepertinya nggak terlihat bagi kita. Nah, orang yang memiliki tipe kepercayaan seperti Thomas, susah sekali percaya Yesus kalau dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kondisi yang menderita seperti itu. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang kita alami hari ini. Ya, seolah-olah kita melihat yang adalah hanyalah krisis saja. Yang kita lihat adalah, yang kita temukan hanyalah kesusahan saja. Yang kita rasakan hanyalah sesuatu kesulitan dan tantangan yang makin berat saja. Sehingga seolah-olah kemuliaan Kristus itu seolah-olah tersembunyi bagi kita. Sehingga orang-orang yang memiliki tipe kepercayaan seperti Thomas susah sekali percaya Kristus, susah sekali percaya Tuhan di tengah-tengah krisis. Saya nggak tahu tipe kepercayaanmu seperti apa, atau engkau menata imanmu, engkau menata percayamu itu seperti apa. Apakah engkau seperti Thomas yang mesti ada bukti dulu, mesti lihat kemuliaan Tuhan dulu baru percaya sungguh, atau saudara seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas hari ini kalau engkau memiliki tipe kepercayaan, sikap percaya seperti Thomas, kau akan menghadapi satu kelemahan. Kau akan susah sekali percaya Tuhan di dalam situasi-situasi yang sangat sulit, situasi-situasi yang susah, situasi-situasi yang multi krisis seperti hari ini. Sekarang kita lihat penggalan kalimat yang kedua. Penggalan kalimat yang kedua ini diperuntukkan untuk orang-orang percaya yang akan datang, ya. Yang kedua adalah diperuntukkan untuk orang-orang percaya yang akan datang. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini jelas sekali diperuntukkan untuk orang-orang Kristen yang kemudian setelah Thomas, termasuk kita hari ini. Bahwa nanti ada orang-orang percaya ya, yang walaupun mereka tidak melihat Yesus, tapi mereka bisa percaya. Saudara, kita berbahagia dengan orang-orang seperti ini. Nah,
Yang menarik adalah orang yang percaya walaupun tidak melihat itu memiliki satu tipe yang lain daripada model Thomas, ya. Mereka tanpa bukti mereka bisa percaya Tuhan. Tanpa melihat dulu mereka tetap bisa percaya Tuhan. Ya, atau dengan istilah lain, walaupun ya tidak melihat, mereka tetap percaya. Walaupun tidak melihat bukti, mereka tetap bisa percaya sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dengan tegas berkata, berbahagialah mereka yang walaupun tidak lihat bukti, nggak lihat Yesus dengan mata kepala mereka, tapi mereka tetap bisa percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah tidak ada kondisi yang membuat mereka bisa istilahnya tidak melihat kemuliaan Tuhan. Ini orang tipe model kedua, ya. Karena kata tidak melihat di sini itu bisa diartikan orang-orang yang sedang dalam situasi yang tidak menentu, orang-orang yang sedang dalam situasi yang tidak pasti gitu ya. Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan. Itu seperti orang-orang yang bisa digolongkan sebagai orang-orang yang tidak melihat. Ya. Jadi walaupun dalam kondisi yang sulit, mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan, mereka tidak melihat kuasa Tuhan, doa mereka mungkin tidak terjawab, tapi mereka tetap bisa percaya. Tentu kita melihat ini suatu model menata percaya iman yang luar biasa. Ya, dalam kondisi yang susah, yang sulit, yang menderita, mereka nggak lihat kemuliaan Allah, pergumulan mereka mungkin nggak dijawab, penyakitnya nggak disembuh-sembuhkan, seolah-olah Tuhan tersembunyi bagi mereka. Mereka nggak lihat apapun pengharapan di tengah-tengah situasi zaman mereka, tapi mereka tetap bisa percaya Kristus. Saudara-saudara, ini adalah orang yang luar biasa. Contoh di dalam Alkitab, yaitu ada seorang janda di Sarfat. Kita tentu tahu kisah ini. Ketika kekeringan 3,5 tahun menimpa bangsa Israel, terjadi kelaparan di seluruh tanah Israel. Dan bahkan Nabi Allah yang bernama Elia cuma dikasih makan oleh gagak. Tapi satu ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi kepada seorang janda yang ada di Sarfat tersebut. Ya. Dan dia disuruh minta makan sama janda ini. Lalu Elia datang kepada janda itu lalu bilang bahwa Tuhan memerintahkan agar engkau membuat makanan buat saya. Dan singkat cerita dalam dialog itu, si janda itu berkata bahwa di buli-buliku hanya sedikit minyak dan juga ini hanya segenggam tepung. Bagaimana mungkin, dia katakan, kalau aku buat segenggam ini dengan sedikit minyak ini untukmu, maka untukku dan untuk anakku tidak ada makanan. Dan itu pun tidak cukup untuk kami berdua. Kalau saya sampai melakukan itu, setelah itu pun kami akan mati. Tetapi Elia tetap ngotot berkata, engkau harus melakukannya dulu untukku, supaya aku ya menikmatinya terlebih dahulu. Setelah itu Tuhan akan melakukan janjinya kepadamu. Akhirnya si janda Sarfat ini melakukan apa yang diminta oleh Elia. Dia ambil tepung yang segenggam itu, dia ambil minyak sedikit, dia olah jadi roti dan diberikan kepada Elia. Tapi ketika janda itu melihat, ternyata masih ada segenggam tepung lagi dan sedikit minyak. Lalu dia olah lagi untuk dirinya dan untuk anaknya. Setelah itu dia lihat lagi, masih ada segenggam tepung, masih ada segenggam minyak. Bahkan diceritakan terus-menerus sampai hujan turun ke bumi dan baru mujizat itu tidak ada lagi. Saya bayangkan Bapak Ibu, seandainya janda Sarfat ini memiliki tipe iman, kepercayaan seperti Thomas yang melihat bukti dulu baru percaya. Saya yakin mujizat ini tidak ada tercatat dalam Alkitab.
Bahkan kalau dia berkata, saya mau lihat dulu ya sekuintal tepung. Saya mau lihat dulu 1 drum minyak baru saya olah bagi kamu. Oh, ini pasti tidak akan terjadi. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia melangkah dengan penuh penyerahan. Dia melangkah dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Nabi Allah ini. Dan dia lakukan. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Saudara-saudara, saya melihat bahwa di tengah-tengah pandemi hari ini, kita mestinya menata percaya kita. Itu seperti apa yang tertulis yang dikatakan oleh Yesus. Dan mesti kita menata iman kita seperti janda Sarfat ini. Kita percaya Tuhan mampu melakukan sesuatu untuk kita di tengah-tengah pandemi dengan caranya yang ajaib. Sekalipun logika kita, pikiran kita merasa susah untuk menerima karena itu melampaui segala akal kita. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya 1001 macam cara untuk bisa menolong kita. Asalkan kita percaya dan beriman sungguh kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang singkat dan sederhana. Biarlah Tuhan boleh menguatkan iman kami lewat kebenaran ini. Kami ingin menata iman kami, menata kepercayaan dan sikap kami di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan. Kami ingin tetap mempercayai Tuhan, sekalipun apa yang kami hadapi bukanlah zaman yang mudah bagi kami. Kami ingin tetap berserah diri secara total kepada Tuhan, sekalipun situasi yang makin sulit, makin susah kami hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan penuh kuasa. Tidak ada satu situasi yang sulit bagi Engkau. Kau punya cara yang begitu banyak untuk bisa menolong umat-Mu. Nah, atas dasar inilah kami percaya pada Tuhan tanpa melihat apapun. Sekalipun kami tidak melihat satu harapan sedikit pun dalam situasi hari ini, kami tetap percaya Tuhan itu bisa memelihara kami. Berkati kami, berkati semua umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu pada waktu berikutnya.